Selamat sore Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya kita semua? Biar kita semua boleh menyadari bahwa Tuhan yang memberikan nafas kehidupan di dalam hidup setiap kita, dan Tuhan senantiasa mengasihi saudara dan saya. Mari bersama-sama sebelum kita masuk ke dalam renungan persekutuan doa Kamis pada kesempatan sore hari ini, bersama-sama kita akan merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita bersatu hati di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, Tuhan yang menciptakan setiap kami, Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang memberikan nafas kehidupan di dalam hidup setiap kami, pribadi lepas pribadi. Kami sungguh bersyukur untuk semua hal itu ya Tuhan. Ketika kami menyadari bahwa Engkau menciptakan kami, yaitu semakin membuat kami mengasihi Tuhan, semakin membuat kami ingin dekat dengan Tuhan, dan semakin membuat kami menjauhi dosa. Kami menyerahkan ya Tuhan persekutuan doa Kamis, renungan firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema persekutuan doa Kamis pada kesempatan sore hari ini adalah Akulah yang membuat nafas kehidupan. Renungan pada kesempatan sore hari ini diambil dari tulisan Abraham Kuyper. Bersama-sama kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 57 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab bukan untuk selama-lamanya aku hendak berbantah, dan bukan untuk seterusnya aku hendak murka, supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapanku. Padahal akulah yang membuat nafas kehidupan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita merasakan kepuasan tersendiri saat kita membuat hasil karya tertentu? Satu misal, kita membuat suatu desain yang menarik, dan desain itu dipuji banyak orang. Atau misalnya, sebagai seorang ibu, kita membuat masakan yang disukai oleh keluarga kita. Bahkan masakan itu dipuji oleh keluarga kita. Ketika kita menghasilkan sesuatu yang baik, bahkan bisa memuaskan orang lain, tentu ada rasa puas, ada rasa bangga di dalam diri kita. Rasa puas atau bangga itu adalah hal yang wajar selama tidak berlebihan. Karena apa yang dihasilkan, apa yang kita hasilkan itu bisa memuaskan orang lain. Kita berupaya untuk menghasilkan suatu karya yang baik, yang bisa menyenangkan banyak orang. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita sebagai manusia yang tidak sempurna itu berupaya untuk menghasilkan satu karya yang begitu baik. Karya yang begitu baik, karya yang baik yang disukai oleh banyak orang. Terlebih Tuhan yang menciptakan kita. Tuhan membentuk kita, menciptakan kita begitu sempurna. Kita dikatakan diciptakan di dalam gambar dan rupa Allah. Karena itu kita memiliki sesuatu di dalam keserupaan dengan Dia. Kita memiliki sesuatu dari kuasanya, dari pikirannya, dari kecerdasannya, karakteristik-karakteristik yang tidak ada pada makhluk lain ciptaan Tuhan. Kita dapat dikatakan adalah maha karya Allah. Ciptaan Allah yang luar biasa, ciptaan Allah yang agung. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita dikatakan adalah maha karya Allah, ciptaan Allah yang begitu luar biasa, yang begitu agung, maka ketika Allah yang menciptakan kita
mendapati bahwa manusia ciptaannya itu menjauh dari Dia, berdosa, tentu itu membuat hati Allah akan sedih. Dia akan meratap. Apa yang digambarkan oleh Tuhan Yesus di dalam perumpamaan tentang anak yang hilang, mata uang yang hilang, dan anak domba yang hilang adalah gagasan yang lahir dari karakter Allah sendiri. Dia akan mencari yang terhilang. Kita adalah bagian-bagian termulia dari koleksinya. Kita semua, Allah tidak dapat membiarkan satu bagian pun dari hasil buatan tangannya itu rusak atau hilang. Kerinduan Allah adalah manusia ciptaannya, umat pilihannya yang terhilang itu mendekat kembali kepada Dia, datang kepada Dia. Di dalam Yesaya 57 ayat 16, firman Tuhan yang tadi sudah kita baca dikatakan, sebab bukan untuk selama-lamanya aku hendak berbantah, dan bukan untuk seterusnya aku hendak murka, supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapanku, padahal akulah yang membuat nafas kehidupan. Firman Tuhan mengatakan bahwa Dia tidak akan selama-lamanya murka terhadap umat pilihannya, terhadap manusia yang Dia kasihi, karena Dialah yang menciptakan mereka. Dialah yang membuat nafas kehidupan. Yang Tuhan inginkan, yang Tuhan rindukan adalah manusia ciptaannya itu datang mendekat kepada Dia, karena Dia yang akan menyembuhkan, menuntun dan memulihkan mereka. Di dalam ayat 18a dikatakan, aku telah melihat segala jalannya itu, tetapi aku akan menyembuhkan dan akan menuntun dia dan akan memulihkan dia dengan penghiburan. Yang Tuhan inginkan adalah setiap kita, manusia ciptaan yang berdosa, mau datang mendekat kepada Dia, karena Dia yang akan memberikan penghiburan dan pemulihan di dalam hidup setiap kita. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita membayangkan bagaimana jika di dalam suatu pameran lukisan ada satu karya lukisan yang begitu indah, yang kemudian tiba-tiba dirusak oleh orang yang tidak dikenal. Lukisan itu dirusak sedemikian rupa. Bisakah kita membayangkan perasaan si pembuat lukisan itu? Tentu orang yang membuat lukisan itu akan merasa terhina, akan merasa geram ketika melihat hasil karyanya dirusak. Demikian pula dengan kita. Karena dikatakan kita adalah karya seni mahakarya ciptaan Allah. Dapatkah kita membayangkan kegeraman Tuhan atas setiap dosa yang kita lakukan? Bahkan lebih parah lagi, Tuhan akan merasa geram dan murka ketika melihat orang-orang yang melakukan ketidakadilan terhadap sesamanya karena ketiadaan iman mereka. Orang-orang yang merusak gambar Allah di dalam diri anak-anaknya. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita dikatakan sebagai anak-anak Allah, mahakarya dari buatan tangannya, diciptakan di dalam gambar dan rupa Allah. Hal itu membawa kita kepada dua pengertian. Yang pertama adalah hal itu mendatangkan kelegaan dan penghiburan. Karena apa? Karena kita adalah miliknya yang ditandai dengan esensi dirinya dan tidak dapat dihapuskan. Ya pasti akan mengasihi kita karena kita adalah kepunyaannya. Hal yang kedua adalah hal itu mendatangkan ketakutan dan kegentaran. Oleh karena kita adalah kepunyaannya, maka dosa itu tidak hanya berkaitan dengan diri kita sendiri, tetapi itu adalah luka yang memilukan terhadap hakikat Allah sendiri. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menyadari bahwa kita adalah ciptaan Allah,
Dia yang membuat nafas kehidupan di dalam diri kita. Maka sudah seharusnya ketika kita memulai hidup kita setiap hari, ketika kita memulai hari-hari baru dalam hidup kita, mari bersama-sama kita memiliki satu tekad untuk kita menjauhi dosa. Karena ketidaksetiaan kita, keberdosaan kita secara mengerikan telah menyakiti hati Tuhan Bapa kita. Bila firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini mengingatkan setiap kita. Karena Tuhan yang menciptakan setiap kita, karena Tuhan yang memberikan kita nafas kehidupan, marilah kita semua bertekad untuk hidup menjauhi dosa. Karena dosa itu melukai hati Tuhan yang menciptakan kita.